Welcome back. Yes, welcome to Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Wes, by the way, hari ini hari yang cerah pastinya. Kalau konon katanya cinta itu seperti batik kok, karena dibentuk dengan banyak pola, banyak warna, bervariasi gayanya pastinya. Wes. Namun kali ini agak keren karena ini bersinggungan dengan hukum, bro. Betul. Pasal 31 KUHP yang katanya pencemaran nama baik. Iya, makanya itu nih gua undang bintang tamunya ya kan hari ini kan. Inilah pertanyaannya pengen gua tanya langsung sih. Wes, kali ini sudah hadir pastinya ini pemuda-pemuda milenial saat ini, Harry dan juga Dennis. Woi, dari Selamat siang. Halo. Halo. Dari mana sih nih? Kereta Kencana Batik atau Kereta Batik Kencana? Kereta Kencana Batik. Oh, Kereta Kencana Batik. Kencana Batik. Oke. Ini jual kereta atau gimana nih? Ya pastinya sih batik ya gue, karena di akhir Kereta Kencana Batik, di akhir ada kata batik, cuma Kereta Kencana itu berupa logo dari batik kami. Oke, sebelum kita lanjut gue mau nanya dulu langsung poinnya nih. Gue nggak tahan sini bro. Hajar bro. Iya kan. Nah, gue ada lihat di satu sosmed ya, ada di tempat tempatnya apa, Ben? Yang kemarin kita lihat di satu koran nih, koran online ya. Oh, koran online. Ada keluar muka gua bro, baju batik, terus dibuat jadi ajang promosi dia orang nih. Tapi mungkin mereka berpikiran bahwasannya kan kalau bakpao ada master bakpao nih. Betul. Kalau batik mereka masternya. Jadi mereka merasa kolaborasi John Paul dan batiknya itu mungkin nggak ada masalah mungkin ya. Tapi ini nggak permisi bro. Dia harus bayar uang apa nih? Uang, ya kan? Uang apa namanya nih? Kan? Uang apa ini? Uang apa nih bro? Tapi kalau tidak permisi, kami merasa tidak ada kejadian begitu ya. Iya benar. Maksudnya gimana Niko? Karena kita diundang ini. Betul, justru nih kita mau nanya ya. Kemarin itu saya ada lihat di satu koran, ya kan, koran bahwa John Paul memakai baju batik seharga sekian, ya kan. Ternyata batik itu dari Kereta Kencana Batik. Iya kan? Foto ya? Iya, fotonya ada tuh. Dan pakai batik? Iya, pakai batik. Mana batiknya, aku? Ada di rumah lah. Ya pakai kan? Dong berarti. Hah? Berarti pakai. Gua ada pakai karena gue dikasih sama orang, tapi gue nggak tahu itu karya Kereta Kencana Batik. Iya kan? Justru karena mereka ngepost, gue baru tahu ternyata dari dia orang. Maka itu baru gue undang dia orang, bro. Wis. Gitu. Tapi kalau aku nggak tertarik dengan masalah itu. Aku tertarik masalah batik yang dipakai harganya berapa sih? Nah, ini pertanyaan yang paling bagus sih. Ya, mungkin sih bukan mengambil foto Kojon secara tidak diketahui ya. Ya kita mungkin mau cross check lagi, ini fotonya kita yang post ataukah media yang ngepost mengambil foto dari kita juga ya kan. Wes, berarti banyak yang terlibat dong nih. Waduh. Ini kita pun diundang tiba-tiba ditanya begitu, bingung juga nih ya. Iya. Oke lah, jangan bingung deh. Gue cuma pengen tahu doang sih. Karena itu punya batik, gue dikasih sama orang. Gue pengen tahu itu harganya berapa duit sih sebenarnya. Iya, ini yang penting bro. Sebenarnya kalau batik itu tergantung ya gue ya, relatif lah. Bukan itu pertanyaannya, langsung to the point bro. Harganya batik berapa? yang dipakai John Paul berapa? Gue pengen tahu tuh harganya berapa tuh. Jangan putar-putar kayak pengacara bro. Ya kalau harganya sebenarnya tidak ternilai, kembali lagi tidak ternilai. Ya, limited gitu maksudnya? Limited lah. Kalau kita tahu bahasa limited terbatas hanya untuk satu orang. Iya. Ya harganya mungkin di atas 50. Wih. Tapi tertulis di media itu 70 juta katanya batik yang gue pakai bro. Serius lu? Bener. Nah, itu kembali lagi nih medianya kita. Media terusnya 70 juta, makanya gue kaget kan. Masa sih John Paul Lovers begitu baiknya beliin gue batik begitu mahal gitu kan. Asik. Penasaran gue. Seharusnya ada kok. Seharusnya. Serius? Ya kalau nggak ada nggak mungkin dipakai dong. Batiknya itu uniknya di mana emangnya? Kalau uniknya batik sebenarnya ya kalau batik kami ya, pertama dia custom made. Kedua dia kerajinan tangan. Jadi butuh proses lah ketika membatik. Ketika kita pertama menggambar di kertas, kemudian setelah selesai di kertas digambarlah di kain. Setelah di kain melalui proses pewarnaan lagi, kemudian memakai canting satu-satulah motifnya kita di batik. Itulah yang membuat dia dari prosesnya, dari gambarnya, dari semuanya lah, itu yang membuat dia bernilai. Pertama itu, yang kedua, yang ketiga custom made lah.
Ini ceritanya dari tadi gambar menggambar di kertas dan lain-lain. Yang gambar kalian berdua ya? Ya memang kita ide semua Ide dari desain Iya. kita. Ide dari kita. Tapi juga ada pengrajinnya, ada timnya. pengrajinnya, senimannya. seniman, pengrajinnya. Ya misalnya kalau bagian pewarnaan pasti harus ada pengrajin yang mewarnai celup-celup di galangan di ini. Jadi kalau membatik pasti ada senimannya. Seniman kita lah. Kalau setahu saya saya juga pengetahuan tentang batik memang nggak kurang ya. Setahu saya batik ya batik gitu loh. Apa sih bedanya batik Kencana ini dengan batik yang lain-lainnya? Perbedaannya ya kita mau tahu juga Koko tanyanya perbedaan di batik sesama batik tulis kah atau perbedaan antara batik tulis dengan batik print. Nah, ini pertanyaannya gimana Iko? Kalau batik print lebih murah kali gua saya. Sekarang batik berarti cuma ada dua ya, batik print dan batik tulis, benar ya? Iya. Ada juga batik cap. Batik cap. Oh, kayak stempel gitu. Iya, benar. Cuma mayoritas kalau orang memakai batik sih arahnya lebih ke batik tulis. Oke, supaya lebih spesifik kayaknya sih kita fokus kita memang ya batik tulis. Jadi perbandingan batik tulis di Medan ini banyak nggak selain Anda berdua? Yang buat bisnis ini. Kalau mau bilang batik sih sebenarnya dari zaman nenek moyang saya sebenarnya ini batik sudah ada. Memang. Jadi kalau banyak tidak banyaknya ya seharusnya banyak. Di Medan ya? Cuma ya fokusnya itu kita nggak tahu lah masing-masing gitu. Ya. Nah, kalau kayak jaket yang lu pakai ini termasuk batik apa nih? Kalau ini batik ya bahannya dengan sutra, alat tenun bukan mesin. Itulah yang bikin dari kainnya aja udah bernilai dia. Bernilai karena ditenun dengan memakai tangan. Keren juga bro ya, model jaket tuh bro. Iya, tapi nggak sanggup bro. Meja gitu. Batik 70 juta. Nah, yang ini harga berapa bro? Yang lu pakai? Ya ini karena yang gua pakai ini kan limited buat gua, ini tidak ternilai juga. Waduh. Kalau untuk harga sebenarnya relatif ya, jangan kita jangan bisa dibilang mahal. Dibahas harga dulu. Iya. Mahal murah. Ya tapi kan masalah customer beli sesuatu kan memang salah satu itunya harga. Ya, contohnya kan gini begitu. Nah, ini pengalaman lah, kita sharing pengalaman ketika kami menjual atau ketika kita menawarkan batik tulis. Saya melihatnya motifnya bunga-bunga bagusnya ketika saya menawarkan kepada customer saya. Tapi dia malah bukan memilih bunga. Dia memilih naga. Malahan price dari naga itu lebih bernilai daripada yang saya tawarin. Iya, tapi jangan makin menjauh kok. Nah, hilang dari kamera. Ini kok seperti jadi ada kesan warna harga ini. Jadi kalau mau dibilang masalah di harga relatif ya. Iya. Relatif. Ketika kita menawarkan yang lebih terjangkau harganya, dia nggak mau. Ketika dia lihat-lihat sendiri, dipilihlah yang lebih tinggi daripada yang kita tawarkan. Ini kulihat mereka berdua nih kayaknya perpaduan yang luar biasa. Yang ini kayaknya otaknya ini. Benar. Gak butuh bicara, ini jubirnya kayaknya. Sepertinya begitu sih. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Jadi kan ceritanya ini pejuang batik ya? Iya. Pejuang batik. Iya. Kenapa memilih fokus ke batik tulis? Fokusnya ke batik tulis tujuannya ya. Sebenarnya dari awal kan tadi kan seluruh kan udah diceritakan sedikit. Kita bukan menjual. Tujuannya kita melestarikan warisan budaya Indonesia. Itu tujuan pertamanya. Cuma pendapat orang lah, masyarakat merasa kita menjual. Nah, seperti contoh tadi, ketika customer datang, kumpul, ngobrol santai di store kita, ya itu bukan membeli. Dia orang dari hati terdalam batinnya itu ingin ikut melestarikan warisan budaya Indonesia dulu. Tapi ujung-ujungnya beli kan? Ujung-ujungnya dia beli. Apakah kalau nggak beli jadi curhat dong bro. Awalnya memang ya melestarikan. Ya kembali ke yang datang customernya, dia mau beli atau dia cuma mau edukasi belajar tentang batik, ya kita selalu mengedukasi ini bahannya bagaimana, ini bagaimana pengerjaan. Kalian ini sebenarnya umur berapa sih?
Hah? Murah apa bro? Kalau dilihat kok. Iya, kalau dilihat Kayaknya 20-an aja paling, nggak sampai 30. Oh. nanti gua kasih batik lagi kok. Upgrade lagi. Siap. Upgrade. Jangan lupa partner gue juga ya. Kasih yang 71 aja lebih dikit. Ya kan? Murah apa bro? 30 nggak sampai? Ya sekitar gitu. Kayak gitu ya. Berarti ini udah berapa lama nih? Apanya ini? Umurnya atau Enggak. Dia punya inilah Hidupnya. Maksudnya di bidang batik nih udah berapa batik lama? lah. Di bidang batik. Bukan bidang batik lah, mulai tertarik dengan batik nih sejak kapan sih gitu loh? Kalau bisa dibilang Kalau mulai tertariknya sih udah lama. Tapi kalau kita memang fokus di bidang batik ini ya kurang lebih 2 tahun ya. iya. Kurang lebih 2 tahun. Kalau kita benar-benar fokus tujuannya udah mau melestarikan nih. Jadi apa yang membuat kalian interesting dengan batik ini? Karena anak-anak muda sekarang jarang Iya. sih, iya kan? Kan lebih trending branded daripada batik Iya. sebenarnya. Iya, Ya, kayak memang itu kuliner, ya kan biasa Iya, orang betul, lagi betul ngetren sekali. ini Itu kan. memang yang Habis itu harga batik nih udah keterlaluan, bro. Betul. Iya loh, kalau sampai 70 juta satu batik saya udah beli tas apa gitu. Nah itu. Tapi dia orang hebat sih. Dia orang kayaknya banyak ada kayak pemerintah atau apa gitu, ada yang Support nggak? Ada yang ini juga, ada yang beli gue lihat sih. iya, Iya. dari pejabat mungkin ya. Terakhir ada desain Pak Gustur ya. Saya lihat Iya, ada satu ya, keren itu tuh. Siapa Pak Warna Gus? Hah? Pak Presiden. Gus Dur. Gus Dur. Oh Gus. Tapi memang mayoritas orang berpikir dengan harga begini udah dapat barang branded ya. Iya. Iya. Ini pengalaman kami juga. Kenapa bisa jadi batik tulis? Jadi pas kami pernah jalan-jalan ke luar negeri ya, itu bareng kawan-kawan masuk ke store branded lah. Kita nggak usah ngomong brandnya. Iya, nggak usah. Jadi Nanti kirim aja barangnya. Kawan kita ya, Iya. nampak jaket yang mirip gini lah, bomber. Bahannya mungkin bahan saat itu bahan katun ya, Katun biasa sih. berbunga-bunga aja lah. Jadi detik itu kami kepikiran, ya ini mirip batik tulis Indonesia, tapi nilainya kenapa bisa begitu tinggi? Sedangkan batik tulis di Indonesia ini malahan ya seperti Koko bilang, masyarakat malah memilih Branded. branded daripada batik tulis. Itu kan sebenarnya salah. Itu tujuan awal. itu inilah ya, kita sharing Mindset lah. kali bahasa mindset. Kita sharing ketika kita pas ke luar negeri lah, itu terbesit, oh ini kayaknya pas pulang kita Google sekarang Google cek, lihat, wah ini batik tulis kayaknya kita bisa menaikkan nilai produk lokal lah istilahnya. Ya, Bagaimana saya bisa menaikkan produk lokal ini nilainya sama seperti barang branded? Bagaimana saya bisa mengubah mindset masyarakat umum gitu? Nah itu pertanyaan, memang seringkali kami ditanya pertanyaan begitu. Gimana merubah mindset ya pastinya. Betul. Nah dari Anda berdua ini gimana meyakinkan kita bahwasannya batik ini lebih bernilai daripada branded? Betul. Contoh kayak misalnya kita ngomong Gus Dur, ternyata Gus Dur, Go. Iya, maksudnya Gus Dur dengan Gus Dur. Oh iya. Ya kan, kalau Gus Dur mungkin murah, bro. Oh iya. Berhubung udah Gus Dur, jadi mahal. Mahal. Iya. Ya itu kembali ke awalnya ya kan. Ya kalau simpelnya sih tadi kita bahasnya kan sih barang branded nih. Benar. Barang branded. Seperti pengalaman kita yang katanya kawan kita beli jaket branded dengan ya kita nilainya pun kita nggak usah ngomong ya nilainya berapa. Oke. Hari ini katanya batik tulis harganya keterlaluan. Pas beli barang branded harganya nggak keterlaluan, benar nggak? Iya. Padahal pas dia beli jaket itu hari ini dia pakai, waktu dia keluar mungkin dia ada kembaran. Ada yang pakai jaket yang sama seperti yang dia beli, benar nggak? Walaupun Desain branded. yang sama lah maksudnya. Iya, desain sama, ya kan? Seperti yang tadi kita bilang itu bukan kerajinan tangan, cuma motif yang di print di sebuah jaket, tapi karena ada brand tersebut harganya ya nggak usah dibilang mahal lah, Selangit ya. standar lah, memang barang branded segitu katanya kan. Tapi kayak hari ini seperti yang tadi kita bahas di awal, batik yang dipakai John Paul, ada nggak yang seperti itu lagi? Mau buat pun Nggak ada yang mau nggak. buat. Nggak mungkin. Mungkin nggak ada yang mau buat. Ya ada dua macam, bro. Kayak lu bukan tukang bakpao, lu nggak mungkin kan mau buat kayak bakpao, bro. Soalnya kan dikasih orang, ya kan. Cuma mungkin orang bisa mencuri
idea menurut saya ya. Jadi kayak misalnya dia ngeliat, batiknya keren ya, ternyata desainnya bisa begini atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya orang mendapat inspirasi, ya kan, untuk dia sendiri. Misalnya contoh kayak MC Bensu, dia ngelihat dengan batik style kayak begini, mungkin dia terinspirasi, dia pingin buat juga, ya kan? Mungkin dengan gaya ada mic-nya, ada gimana, ya kan? Itu kan bisa jadi, maksudnya lo ngerti nggak? Justru karena kelihatan seperti begitu, ya kan? Iya benar. Terus dia mungkin ada show naga, dia taruh naga, ya kan? Tapi kalau udah cerita ini menarik sebenarnya. Dari tadi pembahasan di awal kan, bahwasannya mau melestarikan budaya Indonesia, tidak berencana untuk menjual. Betul. Hanya untuk mengeducate. Ya sudah bro, tolong buatin satu lah. Kenapa nggak dikasih gratis? Kenapa ada nilai 70 juta itu gitu loh? Kalau memang kalau memang rasa hanya untuk edukasi, boleh edukasi, kirimkan ke semua orang. Betul. Benar nggak? Betul. Dia kalau masih terima uang, sensasi bro. Sensasi ini. Masalahnya 70 juta bro. Betul bro. Nah itulah yang kita bilang dari awal. Itu tuh jangan ditekankan harganya. Memang media itu yang menulis atau kita ya kan. Kalau dari kita nggak pernah ngomong tentang harga dari awal. Yang penting masuk rekening ya kan. Kalau masalah yang tadi bilang gratis, itu pun sering kok. Ya. Sering. Ya rata-rata orang pasti berpikir seperti itu. Maksudnya gimana? Sering gimana? Sering dibagiin? Enggak. Sering banyak yang komentar. Pendapat orang. Oke. Biasalah kawan, bro. Lu kan batik tulis. Udah lah. Satu dulu lah. Buat gua biasa di awal, ya kan. Tapi itu kan perlu proses sih, ya kan. Bukan seperti kayak minta-minta barang yang gampang kan, bisa dikasih langsung begitu ya. Kalau namanya kawan harus beli. Enggak, kalau kawan menurut gua harus beli, bro. Tapi rata-rata kawan tuh kalau bagi kita itu gratis. Pas mau bayar suruh orang lain. Kalau kawan harus beli menurut gua. Iya kan? Namanya kawan. Betul. Kalau kawan harusnya beli. Kalau bukan kawan mungkin, ya kan. Dia belum kenalan, dia minta kenalan kayak lu sama Bensu, kan baru kenal. Ya kan? Harusnya lu kasih dia tuh. Ya kita ini sekarang apa ini? Ini apa nih? Kembali ke topik. Minta batik gratis. Oke, kita kembali ke tadi pertanyaannya dari Kobensu ya. Ya bagi gratis dong. Ya kan? Tujuannya kita apa tadi katanya? Melestarikan. Ya. Bukan beramal kan? Oh iya. Benar juga. Yang namanya bagi-bagi gratis itu ya beramal. Donasi. Bukan melestarikan. Ya anggap aja saya panti asuhan, panti jompo juga. Jangan dong. Ya seperti yang tadi di awal kita bahas batik tulis. Yang gambar kalian ya, yang membatik kalian ya, yang mewarnai kalian ya, kan nggak mungkin. Ya kita butuh tim juga, butuh tim. Mengedukasi butuh apa? Promosi. Itu semua apa? Marketing. Biaya. Kan udah aku bilang ini ide otak di belakang, bro. Iya. Sekali jawab selesai. Ya tujuan kita memang melestarikan. Dan ini kan seni, warisan budaya Indonesia. Ya bagaimana kita seperti yang tadi dibahas kan, kalau batik kayaknya orang umum lebih mengarah ke pejabat, orang pemerintah. Ya bagaimana kita mengedukasi bahkan milenial yang sekarang pun bisa tertarik dengan batik tulis dibanding dia nyindir gua, bro. Pejabat doang bisa pakai, itu kan bapak mana mungkin pakai. Ya kan. Itu mayoritas, mayoritas orang berpendapat. Okay. Pandangan orang umumnya lah. Tapi kan kita mau berpikir di luar dari orang umumnya. Bagaimana millennials yang biasa suka barang branded pun jadi mencintai batik tulis. Tujuannya. Ya, kalau dibagi gratis ya bukan melestarikan. Silap punah. Tidak ada biaya produksi. Jadi banyak yang berpendapat sih ya. Batik tulis itu mahal. Ya, memang. Ya, mahal. Ya kalau mahal itu relatif. Kembali tadi lah. Relatif. Pasti ada pembandingnya dong. Mahal. Bandingnya dengan apa? Ya enggak. Biasa kalau kita lihat dia punya mahal itu, menurut kalian awalnya itu mulai mungkin dari seninya, kualitasnya, atau mungkin nama brandnya? Kalau menurut kalian pribadi apa tuh?
Lebih ke nilainya, Iya. nilai seni. Berarti Nilai seni. pertama nilai seni dulu ya. Iya. Pasti Baru kita Pertama. turunin ke bahan. ya. Berarti kan kualitas kain. kan yang mau dipakai itu seperti apa begitu kan. Baru bisa keluar satu harga. Iya. Gitu ya. Karena kita nggak mungkin membandingkan dengan brand. Kita aja sudah bilang kita Hmm. heran kenapa brand luar negeri dibayar begitu tinggi, bernilai. Sedangkan batik tulis gimana caranya? Ya minimal setara deh dengan branded luar negeri itu. Bukan terlalu tinggi ya impiannya ya. Nanti terasa sombong ya. Padahal sebenarnya memang kita Tapi dari tadi udah sombong sih bro. mau Iya, menaikkan Ya nilai kan, kan. sebenarnya. kita bilang gratis, ya kan mau Iya. ngasih orang nggak jadi duit, ya kan harganya nggak sampai puluhan juta, media yang tulis, tapi sebenarnya kalau lu beli mau segitu juga bro. Enggak, ini sebenarnya dari tadi saya belum dapat poinnya ini. Masa dalam arti kalau batik pengetahuan saya nih, Ya. batik itu hanya dipaksa-paksain sebenarnya. Kayak pemerintah memaksakan setiap hari Jumat pakai batik misalnya. Jadi terpaksa kita beli batik. Sebenarnya kita bukan menyukai batik. Ya. Bisa kan? Bisa Ya, kan? Bisa bisa, mempunyai bisa, pemikiran bisa. seperti itu. Bisa, memang ada. Jadi Anda berdua pejuang batik ini kan pengen mengedukasi nih, melestarikan budaya ini. Boleh nggak kasih kata-kata yang bisa meyakinkan kita bahwasanya batik itu nilainya luar biasa gitu loh. Dan memang setelah layak, ya memang layak setelah kalian pakai itu inilah branded sebenarnya gitu loh. Ada nggak kira-kira yang perlu disampaikan? Inilah contohnya. Ibaratnya bro marketingnya lah, saya pembeli lah sekarang. Gimana Gimana meyakinkan? Oke, kita bilang kita bandingkan dengan barang branded. Barang branded diakui UNESCO enggak? Enggak. Batik tulis 2 Oktober 2009 diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi ketika negara lain mau meniru batik kita, dia orang meniru. Karena kita lah Indonesia lah yang diakui oleh UNESCO bahwasannya kita lah pemegang Batik. Batik ini sebagai warisan budaya Indonesia. ya udah pasti mahal ini. Itu yang seharusnya Itu salah menaikkan satunya ya. nilainya seharusnya. Tapi yang kembali lagi tadi masyarakat umum ya, kita pendapat orang ya kita nggak bisa blok ya. Cuma kita mengedukasi terus. Makanya nama kita pejuang. Kita harus berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia. Itu salah satunya ya. Nah itu salah satunya. Kalau mau ditambahkan mana tahu Mungkin ada sejarah batik yang paling mengesankan yang selama bertahun-tahun ini menurut kalian lebih selalu diingat lah dan sulit dilupakan. Ada nggak mungkin sejarah apa yang menurut kalian sangat terkesan gitu kan? Ya, yang pertama itu memang kesannya. Coba Jubir aja deh. Jubir jangan diam aja. Enggak, ini yang jubir tadi kok. Ini jubir. Oh, ini Jubir. Oh ya. Ini Gus Durnya. Ini Gus Dur. Ini juta. Nah, menurut kamu gimana tuh bro? Ya kalau paling berkesan kan tadi kan. Iya. Paling berkesan ya salah satunya udah pasti yang diakui UNESCO batik Oke. tulis kita. Itu pertama. Nah. Tadi kan dia udah ngomong. Iya. Ya kan. Terus Duit. tadi kan Bukan duit kan? ya duit jangan lah. Hah? Kan udah bahas nggak Oh, iya. menjual, Oh, iya, iya, melestarikan. iya, iya. Siap, Ini sorry. dipancing-pancing terus nih. Oh iya, iya. Oke, kita lanjut sejarah. Tunggu Oke. silap nih, tunggu silap. Oke. Ya mungkin kalau tadi balik lagi kesan sebuah batik tulis itu kenapa bisa begitu berharga, begitu berkesan untuk orang. Tadi ada dibahas sedikit proses pembuatan sebuah batik tulis, digambar di sebuah kertas, digambar di kain, diwarnain. Nah, diwarnain ini belum lagi seperti batik yang saya pakai. Ada warna kuning, hitam, biru. Setiap satu warna itu sekali proses pewarnaan, nggak bisa sekaligus. Karena apa? Pewarnaannya semua pun alami, nggak pakai mesin, masuk ke dalam, keluar langsung warna-warni. Nggak bisa seperti itu, ya kan? Pewarnaan, pembatikan, dicanting. Sebuah batik tulis yang paling simpel saja butuh waktu 1 bulan untuk produksinya. Nah, ini salah satu yang Berkesan. wajib diketahui yaitu Iya. tentang anak Iya. milenial juga. Iya, gitu ya. benar. Ya gimana kita bandingkan dengan ya jangan kita bilang batik print ya tadi katanya pembanding seperti tadi saya bilang ya mahal itu pasti ada perbandingan. Kalau banding sama batik print yang pakai mesin 1 hari bisa produksi 100 piece kita bilang, dibanding dengan yang 1 bulan 1 piece. Kayak mana kita bandinginnya? Nggak mungkin.
otomatis berkesan. Ya kita harus hargai karya seniman Indonesia yang bahkan sekarang ya seperti kita katakan tadi, kenapa diakui UNESCO? Karena banyak negara lain yang mau mengklaim batik itu dari negara mereka. Makanya kita bisa diakui oleh UNESCO bahwa kitalah pelopor batik Indonesia. Nah, oke, saya terimalah. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Anda ngaku-ngaku sebagai pejuang batik nih. Ada nggak dari pemerintah mensupport Anda berdua dan mengakui bahwa inilah berdua nih pejuang batik nih? Ada nggak? Atau Anda ngaku-ngaku sendiri nih pejuang batik nih? Ya sebenarnya kalau mau minimal dibilang, dari Kota Medan lah. Ya, masa Ya, ada support nggak dari pemerintah misalnya atau pernah apa ada, gitu? gitulah. Ah, Ya ah. kan? ya, kalau mau dibilang support langsung sih belum ada, jujur aja. Mm-mm. Cuma kalau dari pejabat-pejabat pemerintahan memang ada beberapa yang order itu secara tidak langsung kan mensupport juga. Benar. Ya, kita harus hargai juga itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu baru namanya berjuang. Iya. Kan masih berjuang. Ya namanya berjuang ya kan? Iya. Berjuang terus. Benar juga pejuang. Hidup kan Benar. penuh perjuangan. Oke, jadi kalau mengenai batik yang kamu pakai ini, kira-kira bisa nggak dikasih sedikit Penjelasan. penjelasan, ya kan? Seperti kamu bilang kan, seni kan? Seni. Oke. Kenapa harimau? Ya, kayak tadi kan kita bahas seni pandangan orang masing-masing itu beda. Mm-mm. Hari ini saya pakai harimau, bro saya pakai phoenix. Belum tentu John Paul suka sama harimau. Betul, Belum tentu Bensu suka dengan harimau. Mungkin sukanya ke naga. betul. Cuma pertanyaan saya hari sekarang, baju yang kamu pakai ini loh, artinya apa gitu? Kenapa gambar harimau, bro? Nah, Ya kalau gambar harimau, seninya di apa gitu ya kan? Yang mau disampaikan dari batik ini pasti kan ada, karena kan seninya yang mahal kan. Ah, ini lo harus kasih tahu. ya kalau seninya harimau yang saya pakai Mewakili. pasti beda dengan harimau yang dipakai oleh orang lain. Betul. Seperti yang tadi saya bilang, unlimited seninya, ya kan. Hari ini kalau John Paul suka harimau pun mau digambar harimau ya belum tentu seperti harimaunya saya, Betul. ya kan. Ya kalau tanya saya, kok kamu memilih harimau? Ya itu kan masing-masing. Ya maksudnya Tapi pertanyaan saya belum dijawab loh. alasan Maksudnya, kamu pilih harimau kenapa? Ini alasan- di gambar baju ini, batik ini ada cerita nggak atau memang nggak ada gitu, cuma Memang sur aja hanya gambar harimau aja gitu. Di baju batik yang kamu pakai ini gitu, kemeja ini. Hanya harimau aja atau Nggak tahu. Atau ada arti tersendiri Ada bagi arti, kamu. ada Contoh arti nih, apa contoh kenapa kita jual John Paul nih harus pakai gambarnya Ko John Paul? Karena ini mungkin kan. Nah, kenapa kamu memilih menggambarkan harimau di batik kamu gitu? Di batik Pasti ada ini- alasan dong. Di batik ini ceritanya apa gitu? ya kalau tadi kan kita bilang kita sebagai pejuang batik. Yang namanya pejuang batik itu kita harus menjadi contoh, pelopor. Ya. Ya kan, yang namanya batik kan rata-rata orangnya kan kesannya cuma ya motif-motif batik seperti biasa. Ya. Ini salah satu motif harimau ya batik yang modern. Belum tentu orang berani pakai motif harimau di batiknya mereka. Ya kita sebagai pejuangnya bagaimana kita menjadi salah satu contoh agar orang lain pun berani memakai batik yang motif harimau. Iya. Tujuannya dia Jadi Lebih berani lah. Lebih berani lah. tujuannya Lebih- pakai harimau ya, Ah. macan ya. Jadi bro sendiri kenapa Phoenix? Ya kalau Phoenix ya kalau memang saya memang ada filosofinya kenapa saya memilih Phoenix ya. Kenapa? Ya Phoenix itu identik dengan keabadian. Ketika dia redup akan datang waktunya untuk dia kembali hidup menyala lagi. Itulah Phoenix. Jadi saya tujuannya memilih Phoenix ini di batik tulis saya. Saya harapannya batik tulis bisa terus menyala dan menyala terus. Amin. Tapi kalau gua ngeliat dia orang berdua, Bu, dia orang pakai punya batik begini, dia orang kasih gua punya feeling dia orang itu pertama adalah satu tim. Betul. Kalau feeling dari pendapatnya. seni ya. Iya, iya. Kenapa? Karena dia punya warna pertama serupa, tapi tidak sama. Dan mereka kalau digabung, bro, lu perhatiin, dia orang itu kayak kesannya di hutan, bro.
betul. Lihat daun-daunnya, Iya. bunga-bunganya di bagian birunya itu adalah Suasana malam. Kesan batu, ya kan. Nah, dia punya harimau lagi jalan. Nah, Phoenix-nya itu di atas lagi nyantai ini ya. I see. Ya kan? Ya, macan pun satu-satunya raja hutan ya. Wes. Untuk Anda berdua nih, pemuda milenial yang mencintai batik dan ingin melestarikan batik di Indonesia pastinya, planning ke depan untuk kereta kencana ini apa ini? Ya, kalau mengenai planning ke depan ya mungkin saya jawab dulu nih. Yap. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau untuk Medan, apalagi kaum milenials itu belum begitu mengenal dan tahu tentang batik tulis. Kalau gue sih gampang aja. Planning yang paling awal yang mau saya lakukan nih ke depannya mungkin berkolaborasi dengan selebgram dan influencer di Medan. Contohnya seperti John Pao. Ya kan? Dia bukan selebgram loh. Dia bukan selebgram. Dia tukang bakpao. Bro. Influencer mah. Oh iya. Ya kan? Tapi mayoritas orang Medan mengetahui John Pao itu Tukang bakpao yang menginspirasi. salah satunya lagi influencer yang cukup berhasil ketika membawa brandnya diketahui sampai Nusantara ya. Wes, Oke asik. deh, gua approve. Goblok. Mengenai foto yang di media itu gua kasih pakai. Free. Ya justru kalau tadi rencananya seperti itu ya biar Ko John Pao-nya nggak merasa keberatan lagi kalau pakai batik tulis kita diekspos media. Woi, Udah jadi asik. bangga dong, udah jadi bangga. Arahnya mau ke sana di. Tapi gua takutnya partner gua keberatan kayaknya. Oke, lanjut ya untuk planningnya. Ya mungkin planning yang Mungkin ada tambahan kali kan. Ya, selain mungkin kolaborasi dengan selebgram influencer, kira-kira apa sih rencana ke depannya untuk kereta kencana batik? Kalau saya tetap seperti di awal melestarikan warisan budaya Indonesia dengan cara edukasi terus. Semoga batik tulis bisa setidaknya lah ya bernilai ketika orang Indonesia ini membeli produk fashion itu jangan cuma branded. Ya, bisa menaikkan nilai batik tulis. Itu planning saya ke depannya ya, mengikuti perkembangan zaman lah. Mungkin promosi terus di edukasi terus, promosi di online, media online atau banyak caranya. Ada rencana nggak buka kelas untuk ngajarin orang belajar batik gitu mungkin kan? Kalau kelas memang belum terpikiran ke sana, mungkin bisa jadi ide yang bagus Yes. dari Coach. Kayaknya segera direalisasikan kayaknya. Belajar mengenal gimana sih menggambar di batik tulis caranya ya. Minimal kalau ada kelas kan pasti butuh MC ya kan? Bisa. Iya. Kalau lu udah MC kan lu pasti butuh dia punya plan kan, event planner. Ya, butuh bisa, snack bisa, juga bisa. pastinya kan. Mungkin setelah pandemi ya kan? COVID-19 ini ya, gua. Iya, terus udah itu Bisa, kan bisa. acara itu kan lu pasti butuh videografer juga kan. Wih, semua ya. Videografer gua Jimmy. Iya. Itu bisa dipakai juga ya kan. Bisa dipakai. Dipakai tapi dibayar ya. Oke, jadi semoga cita-cita Anda berdua bisa tercapai pastinya. Iya. Semoga batik menjadi branded Iya. bagi kalangan milenial dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Iya. Terus ada tambahan kayak ini. Boleh? Yang batik yang kami pakai ini terkesan lebih milenial ya. Selama ini orang merasa batik itu formal. Kayak baju koko gitu ya. Iya, betul. Baju kemeja atau baju koko. Jadi ketika dipakai itu harus ke acara resmi. Nah, sekarang hari ini kita memakai batik bisa dijahit menjadi jaket bomber. Ini baju dengan model sekarang yaitu oversize ya. Ya, anak-anak milenial sekarang terkenal dengan memakai baju yang melebihi ukuran badannya. Iya. Besar ya. Oversize. Iya. Ini salah satu caranya. Itu besar sebenarnya kamu sih. Iya kan? Salah satu caranya kita branding supaya bisa menyentuh anak-anak milenial. Asik. Karena anak milenial inilah masa depan dari Indonesia. Ya, harus kita sentuh. Makanya tadi kita dibilang umur 20 tahunan. Weh. Jangan diulang-ulang bro. Kalau lu ngomong ulang lagi, gue ulang-ulang lagi yang gratis kapan nih? Mungkin yang terakhir dari
Harry dan juga Dennis Kereta Kencana Batik, mungkin ada pesan khusus untuk John Paul Lovers. Ya, singkat cerita untuk John Paul Lovers ya pastinya semoga bisa jadi batik lovers juga. Batik lovers. Yang pastinya di Kereta Kencana Batik. Iya. Kan? Ya, untuk John Paul Lovers jangan lupa juga untuk tetap follow mereka berdua ataupun di Kereta Kencana Batik ya. Ya, Instagramnya nanti kita taruh di sini juga pastinya. Asik. Pastinya untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 dan full videonya jangan lupa cek di YouTube John Paul Channel. Oke, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan everybody. Bye bye.